Kondisi utang pemerintah Indonesia selalu dikemukakan masih dalam kondisi aman oleh pemerintah. Masalahnya kita harus tahu apakah indikator keamanan utang hanya itu. Sebenarnya banyak. Mari kita lihat beberapa indikator yang lazim digunakan di dunia internasional maupun dalam buku teks. Dengan demikian, berdasar indikator-indikator di atas, saya mengatakan kondisi utang pemerintah pada tahun 2024 sebagai tidak aman. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kondisi utang pemerintah Indonesia selalu dikemukakan masih dalam kondisi aman oleh pemerintah. Alasan utamanya berupa rasio utang yang masih belum mencapai 60% atas produk domestik bruto atau PDB. Masalahnya kita harus tahu apakah indikator keamanan utang hanya itu. Sebenarnya banyak. Mari kita lihat beberapa indikator yang lazim digunakan di dunia internasional maupun dalam buku teks. 3 di antaranya yang biasa dipakai itu disebut, dikutip, dan selalu direkomendasikan oleh 2 lembaga internasional terkemuka, yaitu 1, International Monetary Fund atau IMF, dan kedua, International Debt Relief IDR, itu semacam lembaga pemerhati keuangan khususnya utang internasional. Mereka mengemukakan beberapa indikator tentang keamanan utang. Nah, kita kali ini mengambil 3 di antaranya saja. Dan ketiga-tiganya juga dipergunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara Indonesia yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi BPK itu posisinya sangat kuat sebenarnya. Nah, BPK melakukan review atas kondisi keuangan pemerintah dan dalam hal ini terkait dengan utang. 3 yang kita bahas hari ini adalah 1, rasio utang atas pendapatan negara, 2, rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara, dan ketiga, rasio pembayaran beban utang atas pendapatan negara. Angka yang tersedia dari mana? Nah, untuk 2023 dari laporan pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya pada bulan Juli lalu sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan outlook oleh mereka. Outlook APBN, perakiraan APBN. Jadi pemerintah memiliki perakiraan berapa pendapatan negara yang akan terrealisasi di tahun 2023. Nah, sedangkan perakiraan untuk pendapatan 2024, tepatnya target, kan dicantumkan dalam APBN yang sudah ditetapkan menurut undang-undang. Sedangkan perakiraan utang itu memang sedikit lebih memerlukan perhitungan, tetapi bisa. Bagaimana caranya? Caranya antara lain melihat posisi utang di tahun 2022 akhir. Nah, selama tahun 2023 rencananya pemerintah berutang berapa? Nah, dari mana kita tahu rencana pemerintah berutang? Kembali dari APBN yang disebut dengan pembiayaan utang. Kan ditambahkan pembiayaan utang setahun itu berapa, ditambahkan posisi akhir tahun kemarin. Nah, mari kita analisis. Pertama, rasio utang atas pendapatan negara. Yang dimaksud dengan utang itu posisi utang, sisa utang kalau dalam bahasa sehari-hari. Outstanding bahasa Inggrisnya. Itu diperkirakan pada akhir tahun 2023 sebesar 8.200 triliun. Sementara pendapatan negara diperkirakan oleh pemerintah sendiri, bukan oleh saya. Itu sebesar 2.637 triliun. Nah, berarti kita dapat rasionya. Utang 8.200, pendapatan 2.637 triliun. Berarti rasionya 317,63%. Nah, apakah itu aman? Menurut rekomendasi IMF, yang aman itu 90 sampai dengan 150%. Berarti ini lebih dari 2 kali lipat batas atas IMF. Nah, bagaimana dengan rekomendasi IDR, International Debt Relief? 92 sampai 167%, juga hampir 2 kali lipat. Dengan demikian, berdasarkan indikator ini tidak aman. Indikator kedua, rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara. Tadi kita sudah tahu cara menghitung pendapatan negara 2023 dan 2024, tepatnya memperkirakan. Nah, sedangkan pembayaran bunga utang juga sama.
Pemerintah memperkirakan bayar bunga tahun 2023 sebesar 437,43 triliun. Sedangkan 2024 direncanakan 497,32 triliun. Dapat kan rasionya? Berapa rasionya? Tahun 2023 16,59%. Tahun 2024 meningkat menjadi 17,75%. Nah, batas tersebut sangat rentan kalau kita memakai indikator IMF. Karena IMF merekomendasikan kisaran 7-10%, lebih dari 2 kali lipat kan. Sedangkan rekomendasi EIDR malah lebih rendah, hanya 4,6-6,8%. Nah, dengan kata lain, dalam hal indikator ini tidak aman. Lalu ketiga, rasio pembayaran beban utang atas pendapatan negara. Apa yang dimaksud dengan beban utang? Yaitu pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok itu bisa cicilan pinjaman, bisa melunasi surat berharga negara. Ditambah dengan bunga. Jadi bunga sudah kita hitung di atas. Pemerintah menyatakan kira-kira dari angka-angka di APBN-nya, bukan kira-kira ini menduga-duga ya, tetapi menghitung. Itu pembayaran pokok utang tahun 2023 sebesar 575 triliun kurang lebih. Dan 2024 akan 625 triliun. Kita jumlahkan pembayaran pokok ditambah bunga, lalu kita lihat porsinya atau rasionya dari pendapatan. Diperolehlah rasio tahun 2023 38,93%. Sedangkan 2024 akan meningkat menjadi 40%. Berdasar IMF itu tidak aman karena direkomendasikan 25-35%. Nah, sedangkan berdasarkan IDR masih nyaris aman karena rekomendasinya 28-63%. Dengan demikian, berdasar indikator-indikator di atas, saya mengatakan kondisi utang pemerintah pada tahun 2024 sebagai tidak aman.